Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, yaitu judul videonya singkat saja, yaitu cara mendapatkan tunjangan profesi guru berdasarkan Persekjen 6 tahun 2020. Jadi informasi ini adalah informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya teman-teman ya. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan tunjangan profesi guru bukan PNS itu teman-teman itu harus terdata di aplikasi Dapodik ya. Di sini dijelaskan bahwa wajib terdata di data pokok pendidikan. Jadi teman-teman guru honorer negeri itu wajib terdaftar di Dapodik ya. Sekali lagi, wajib terdaftar di Dapodik. Kalau teman-teman tidak terdaftar di Dapodik kemudian mengabdi di sebuah sekolah, itu sangat rugi teman-teman ya. Karena tentunya teman-teman tidak bisa mengikuti banyak program-program dari Kemendikbudristek. Jadi yang pertama, cara mendapatkan tunjangan profesi, yang pertama langkah awalnya teman-teman harus terdata di Dapodik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat yang dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang cara kedua adalah teman-teman harus memiliki SK kepala daerah ya. Saya ulangi di sini membuktikannya SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan. Jadi cara kedua adalah teman-teman harus memiliki SK bupati atau SK wali kota atau SK kepala daerah. Tentunya seperti itu. Mau tidak mau, kalau kita berdasarkan di peraturan baru ini atau di peraturan Persekjen nomor 6 tahun 2020, tentunya kita harus mematuhi dan harus memiliki SK pengangkatan oleh kepala daerah teman-teman ya. Dalam hal ini minimal SK bupati atau SK wali kota, seperti itu. Itu adalah cara yang kedua, dan cara pertama dengan cara kedua itu terkait satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan. Satu tidak ada, secara otomatis tidak bisa mendapatkan sertifikasi guru di tahun 2021 atau di tahun 2022, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara ketiga adalah aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas yang membimbing sebagai guru bimbingan konseling, guru teknologi informatika dan komunikasi pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi teman-teman guru honorer itu wajib mengabdi di sekolah. Apakah teman-teman mengajar sebagai guru mata pelajaran atau mengajar sebagai guru kelas, dan harus linier dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Contoh kecil misalkan seorang guru olahraga. Nah, yang tercatat di Dapodik kan guru olahraga. Kemudian jenis PTK-nya juga adalah guru olahraga atau guru mata pelajaran. Kemudian dia mengajar guru kelas, tidak mengajar guru olahraga. Maka secara otomatis nantinya dia tidak bisa menerima tunjangan profesi teman-teman ya. Itu tidak bisa menerima tunjangan profesi karena tidak sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Seperti itu. Alias tidak linier dengan serdik yang dimiliki. Yang cocok itu misalkan guru bahasa Indonesia memiliki sertifikat pendidik, guru kelas mengajar di sekolah dasar memegang guru kelas 4 misalkan, itu yang cocok. Maka linier serdik dengan mapel yang diampu, dan itu tercatat di server Dapodik di Dapodik Dasmen teman-teman ya. Itu tercatat semua di Dapodik Dasmen. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu jangan dimain-maini datanya untuk di Dapodik ya, jangan di sembarangan seperti itu. Kemudian cara yang keempat adalah wajib memiliki sertifikat pendidik. Tentunya seperti itu teman-teman. Untuk mendapatkan sertifikasi guru itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Nah, di mana kita mendapatkan sertifikat pendidik? Caranya adalah teman-teman harus lolos pretest PPG dulu. Setelah teman-teman lolos pretest PPG, kemudian teman-teman mengikuti PPG guru dalam jabatan. Nah, PPG guru dalam jabatan itu ada dua intinya. Yang pertama itu adalah UKIN, yang kedua adalah UP. Nah, ketika teman-teman lulus di UKIN dan UP, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itulah yang akan diinput di Dapodik agar teman-teman bisa diusulkan untuk menerima tunjangan profesi guru. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian cara berikutnya adalah memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian ya. Jadi teman-teman guru honorer tentunya ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik itu wajib memiliki NRG. Nah, NRG ini nantinya itu harus terinput di Dapodik teman-teman ya. Saya ulangi, harus terinput di Dapodik dan harus terinput juga di aplikasi SIM
SIM Amtun tunjangan kabupaten. Kalau cuma terinput di Dapodik, baru di aplikasi SIMTUM operator kabupaten tidak terinput, teman-teman tetap tidak bisa menerima tunjangan profesi untuk guru bukan PNS dan bahkan juga untuk guru berstatus PNS. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, kecuali guru bukan PNS yang mengikuti program pengembangan atau PKB dengan pola pendidikan dan pelatihan diklat dengan ketentuan diklat di dalam luar negeri laksanakan paling banyak 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapat izin persetujuan dari dinas pendidikan setempat ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer misalkan meninggalkan sekolah mengikuti pelatihan itu tetap bisa menerima tunjangan profesi tanpa melihat beban kerja guru. Itu asalkan yang resmi teman-teman. Di sini yang resmi itu adalah teman-teman mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau SIM PKB, itu teman-teman tetap bisa menerima tunjangan profesi meskipun tidak mengajar ya. Karena ini sudah dihitung bahwa dilaksanakan paling banyak itu 600 jam ya, atau selama 3 bulan dan mendapat izin dari dinas pendidikan setempat, seperti itu. Kemudian guru bukan PNS yang mengikuti program pertukaran guru. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki keahlian dan terpilih untuk mengikuti pertukaran guru, itu tetap menerima tunjangan profesi meskipun tidak mengajar teman-teman ya. Kemudian guru yang bertugas di daerah khusus, ini di daerah khusus itu tidak diberikan tidak diberikan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ya. Ada perlakuan khusus untuk guru di daerah khusus juga, selain mendapatkan tunjangan khusus juga mendapatkan tunjangan profesi guru, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian memiliki kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Jadi teman-teman di DP3 atau SKP ya, bukan ya. Bukan, ini guru bukan PNS. Ya, itu minimal teman-teman mendapatkan penilaian dari kepala sekolah itu minimal sebutan baik ya. Kemudian mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terikat sebagai tenaga tetap atau lembaga satuan pendidikan lain. Nah, ini yang bahaya teman-teman ya. Yang nomor 9, ini teman-teman tidak boleh ikut misalnya partai politik atau bekerja di desa, bekerja sebagai pendamping desa. Itu tidak bisa untuk teman-teman guru honorer apabila teman-teman guru honorer ini sudah memiliki sertifikat pendidik dan siap menerima tunjangan profesi guru, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk tahap penyaluran tunjangan profesi itu terjadi pemutahiran data dulu di Dapodik teman-teman ya. Ketika pemutahiran data Dapodik ini sudah valid, maka teman-teman akan mendapatkan atau menerima notifikasi di Info GTK, yaitu SKTP atau SK Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bukan PNS. Nah, ketika realisasi pembayaran sudah muncul, maka secara otomatis teman-teman sisa menunggu tunjangan masuk ke rekening masing-masing, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teknisnya adalah guru bukan PNS didampingi oleh operator sekolah menginput data guru bukan PNS dengan benar melalui aplikasi Dapodik. Jadi teman-teman perhatikan ini ya. Jadi teman-teman itu harus mendampingi operator pada saat menginput data teman-teman ya di aplikasi Dapodik. Terutama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah data sekolah induk, beban kerja, golongan ruang bagi guru bukan PNS yang sudah disetarakan ini ya, kemudian masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian bukan PNS. Ini yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer itu harus betul-betul memperhatikan atau saling bekerja sama dengan guru honorer atau berkolaborasi agar data teman-teman itu tidak mengalami kesalahan. Jadi teman-teman bisa mendampingi teman-teman operator ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah data sekolah induk teman-teman ya, apakah sudah masuk sekolah induk atau bukan. Kemudian beban kerjanya teman-teman berapa jam misalkan. Kemudian masa kerjanya teman-teman apakah sudah valid sesuai dengan ketentuan atau yang sebenarnya. Kemudian NUPTK teman-teman harus valid, tanggal lahir teman-teman dan status kepegawaian teman-teman apakah PNS atau bukan PNS itu harus valid semua di Dapodik teman-teman ya. Dan operator yang mengetahui semua ini, namun tentunya guru honorer harus tetap mendampingi operator supaya tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi saling menyalahkan data di kemudian hari, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.